Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hoda Anjar Tanaya. Di sini saya akan membahas materi luas daerah bangun datar. Yang pertama ada definisi apa saja sih yang ada di materi ini. Yang pertama yaitu luas daerah bangun datar tersendiri, yaitu area atau daerah pada bangun datar yang dibatasi oleh garis atau sisi-sisi bangun datar. Bangun datar tersendiri adalah objek geometri dua dimensi yang terdiri dari beberapa titik, garis, dan sudut. Ciri utama dari bangun datar adalah hanya memiliki panjang dan lebar. Selanjutnya ada kertas berpetak. Kertas berpetak adalah kertas yang memiliki petak-petak dan sering digunakan untuk menentukan yang luas bangun datar. Satu kotaknya memiliki nilai satu satuan luas. Berikutnya ada tangram. Tangram merupakan permainan yang terdiri dari potongan-potongan geometris yang dapat digabungkan sehingga membentuk objek-objek tertentu. Selanjutnya adalah pembahasan. Di sini terdapat 7 luas daerah bangun datar yang akan kita temukan luasnya. Yang pertama itu adalah persegi panjang. Persegi panjang di sini terlihat hanya memiliki 4 sisi, di mana sisi-sisinya memiliki panjang dan lebar. Di sini persegi panjang itu hanya memiliki panjang dan lebar. Untuk panjangnya itu dari sini ke sini atau horizontal. Kalau misal lebarnya itu adalah vertikal, maka kita ketahui bahwa luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Kedua ada persegi. Persegi itu segi 4 yang memiliki sisi-sisi yang sama panjang. Karena persegi yang memiliki sisi yang sama, tapi kita ketahui bahwa luasnya adalah sisi kali sisi. Gitu ya. Untuk selanjutnya ada segitiga. Di sini segitiganya itu dengan pendekatan persegi panjang. Saya akan menjelaskan kenapa sih segitiga itu memiliki pendekatan persegi panjang. Nah, di sini kita lihat ada segitiga sembarang. Di sini ada segitiga sembarang. Nah, di sini kita belum menemukan tingginya nih. Jadi kita perlu garis bantuan, yaitu dengan titik-titik yang ada di sini. Ini titiknya, titik bantuan atau garis bantuan. Nah, di situ kita potong di sini untuk setengah segitiganya, setengah tingginya. Lalu segitiga yang kecil ini dan segitiga yang besar kita tempelkan ke bagian sini seperti gambar atau tangram di samping. Nah, kita tempelkan di sini sesuai dengan bentuk segitiga yang kita potong. Nah, di sini tertera kalau di bawah itu adalah alas dan di sini adalah tinggi. Karena tingginya dibagi menjadi 2, maka hasil tinggi segitiga itu menjadi 2. Maka diketahui bahwa luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Gitu ya. Terus selanjutnya itu ada jajar genjang. Di sini jajar genjang itu pendekatannya sama seperti segitiga, yaitu jajar genjang dengan pendekatan persegi panjang. Nah, kenapa? Karena di sini jajar genjang itu belum memiliki tinggi, maka kita perlu garis bantuan, yaitu ini, dan segitiga yang kecil ini kita potong lalu tempelkan ke bagian sini seperti tangram di sampingnya. Karena kita potong jadi bangun persegi panjang ya guys, maka dari itu kenapa sih disebut jajar genjang dengan pendekatan persegi panjang. Nah, di sini kita ketahui di bawah itu adalah alas dan di sini adalah tinggi.
Karena tingginya tidak dibagi dua, maka tingginya itu adalah tetap ya guys ya. Nah, dapat diketahui ya berarti bahwa luas jajar genjang itu adalah alas kali tinggi. Mudah kan? Oke, selanjutnya itu adalah trapesium dengan pendekatan jajar genjang. Di sini terdapat trapesium sembarang dan di sini adalah tangramnya. Nah, di sini karena tingginya belum diketahui, maka kita cari dulu tingginya dengan memotong bagian tengah dari trapesium ini. Kita bagi menjadi dua dan sisi atasnya kita potong lalu tempelkan ke bagian seperti gambar di samping di sini. Nah, maka dari itu kenapa dapat disebut trapesium dengan pendekatan jajar genjang, karena tangramnya itu membentuk sebuah jajar genjang. Nah, karena tinggi trapesium kita bagi menjadi dua, maka hasil tingginya adalah setengah. Nah, di sisi lain ini terdapat dua sisi sejajar, yaitu alas dan atas. Nah, habis itu kita bisa nih menemukan luas daerah trapesium itu sendiri itu setengah kali sisi atas tambah sisi bawah kali tinggi. Nah, itu adalah luas dari trapesium. Kemudian yaitu luas belah ketupat. Belah ketupat tersendiri itu memiliki pendekatan sama seperti persegi. Nah, selanjutnya adalah belah ketupat dengan pendekatan persegi. Di sini tinggi belah ketupat itu disebut dengan diagonal 1 dan diagonal 2. Nah, untuk diagonal satunya itu datar atau horizontal dan diagonal 2-nya itu lurus atau vertikal. Diagonal 1 dan diagonal 2. Oke. Nah, untuk mendapatkan tanggram persegi yaitu kita harus memotong diagonal 1. Kita harus memotong diagonal 1 dan diagonal 2 sampai tengah saja, membentuk dua segitiga siku-siku. Nah, habis itu kedua segitiga yang setelah dipotong kita tempelkan ke bagian atas seperti gambar di samping, maka terbentuk sebuah persegi. Nah, karena diagonal 2-nya itu kita potong, maka menjadi setengah. Dan kita ketahui bahwa luas belah ketupat adalah setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Kalau ditanya, boleh nggak sih Kak diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2? Atau mungkin setengah kali diagonal 2 kali diagonal 1? Itu boleh, karena luas bangun datar itu bersifat komutatif atau bisa ditukar, kecuali pembagian ya, karena komutatif itu hanya terdapat pada penjumlahan dan perkalian. Nah, kita udah nemu nih luas daerah belah ketupatnya. Selanjutnya bangun apa lagi nih? Selanjutnya adalah layang-layang dengan pendekatan persegi panjang. Luas layang-layang itu sama kok kayak belah ketupat, cuma tangramnya yang beda. Nah, di sini layang-layang itu terdapat diagonal 1 dan diagonal 2. Diagonal satunya itu menyamping atau horizontal dan diagonal 2-nya adalah vertikal. Nah, untuk mendapatkan tangram persegi panjang, kita harus memotong diagonal satunya dan kita potong diagonal 2-nya hanya setengah saja. Nah, di situ terdapat dua segitiga siku-siku. Yang satu segitiga siku-siku yang kecil dan yang satu segitiga siku-siku yang
misal. Habis itu kita potong dan kita tempel seperti tangram di samping sehingga membentuk persegi panjang. Nah, maka dari itu kenapa luas layang-layang itu memiliki pendekatan persegi panjang. Nah, karena nih diagonal 2-nya kita potong menjadi setengah diagonal. Dan kita ketahui bahwa luas layang-layang adalah setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Segitu penjelasan dari saya. Terima kasih. Selanjutnya saya memiliki media yang non-TIK atau media cetaknya. Nah, di sini adalah sebuah kotak yang istimewa karena di sini terdapat ilmu-ilmu. Ini saya namakan sebagai rumah bangun datar. Di sini itu terdapat sebuah rumah yang terdapat stiker-stiker lucu. Namun di sini itu tidak hanya sebuah rumah. Jika stiker ini kita copot dan kita tarik, di sini terdapat rumus-rumus bangun datar. Kalian bisa mengingat, menghafal, atau belajar dengan ringkas pada rumah bangun datar ini. Habis itu kita bisa lekuk lagi dan jadi rumah lagi. Nah, selanjutnya ada permainan kecil di mana ada tusukan dan ada benang. Di sini anak-anak bisa belajar sedikit tentang mana sih bangun datar itu bentuknya. Nah, di sini cara mainnya itu dengan mengaitkan benang ini ke dalam jarum-jarum yang sudah tertusuk ini, seperti ini. Nah, di sini terbentuk sebuah persegi panjang. Selanjutnya adalah yang bawah. Kita coba sambungkan dan jadi seperti apa. Wah, ini jadi segitiga. Nah, di sini setelah kita kaitkan terdapat 2 bangun datar, yaitu persegi panjang dan segitiga. Di sini siswa bisa belajar motorik tentang bangun-bangun datar. Tergantung ya, ini gurunya mau bangun apa, mau jajar genjang, trapesium, segitiga, atau yang lain-lain. Dan dengan menggunakan prinsip ini, siswa jadi mengetahui, oh begini cara membuat permainan bangun datar yang sederhana. Seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata atau perkataan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.